bersukacita ya, walaupun kita semuanya melakukannya di rumah, seperti sidang di rumah, sekolah di rumah, tapi kita harus tetap bersukacita. Amin. Oh ya, kakak mau perkenalan nih. Nama kakak Melisa dan sebelah kakak adalah Kak Evelyn. dan sekarang kita akan berbagian dalam melayani adik-adik semua. Nah, sebelum kita mulai, kita akan masuk ke dalam pengumuman. Apa sih pengumumannya Kak Melisa? Pengumumannya itu bahwa online kids meeting akan kita adakan kembali pada bulan Januari 2021 adik-adik. Di dalam online kids meeting itu banyak sekali kegiatan, yaitu memuji Tuhan, kita bisa menonton film, kita juga bisa bertemu banyak teman-teman. Lalu apalagi nih Kak Evelyn hal yang menarik? Nah, ada juga games Kahoot dan sesi tahukah kamu. Nah, di sesi tahukah kamu itu kita mempelajari ilmu pengetahuan umum. Contohnya seperti dari mana sih asal usulnya pesawat. Nah, jangan sampai lupa ya adik-adik. Seru deh pokoknya. Adik-adik, sebelum mulai kakak ajak kita semua berdoa. Ikutin kakak berdoa ya adik-adik. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, dapatkan kami semua, juga adik-adik yang di rumah bisa mendengarkan firman-Mu, sehingga setiap firman Tuhan bisa bertumbuh, juga bisa berakar, sehingga setiap kami mengekspresikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan memuji nama Tuhan yang dipimpin oleh Kak Erima dan juga Kak Yustanti. Halo adik-adik, hari ini Kak Erima dan Kak Yustanti ingin mengajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan yang berjudul Karakter Manusia Allah. Yuk bertidur bersama, musik. Kita manusia tumbuh hidup Allah, kita terpintar hidup Allah. Hanya satu sasaran menjatuh fokus, hidup kita muliakan Allah. Wah, Kak Erima, adik-adik di rumah udah pada hafal belum? Gimana Kak Erima kita ngajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri dan menirukan gerakannya Kak Erima dan Kak Yustanti gerakin, oke? Adik-adik yang ada di rumah, yuk berdiri bersama, yuk. Musik. Kita manusia tumbuh hidup Allah, kita terpintar hidup Allah. Hanya satu sasaran menjatuh fokus, hidup kita muliakan Allah. Kita manusia tumbuh hidup Allah, kita terpintar hidup Allah. Hanya satu sasaran menjatuh fokus, hidup kita muliakan Allah. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi di CGM kita minggu ini ya adik-adik. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita sama-sama berdoa. Yuk ikuti kakak adik-adik. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat Tuhan pada setiap diri kami. Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami telinga seperti seorang murid yang mau taat terhadap firman Tuhan. Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Nah, puji Tuhan adik-adik, hari ini kita akan bercerita tentang penyembah-penyembah yang benar. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab adik-adik, Tuhan pernah mencela bangsa Israel. Waktu itu Tuhan mencela bangsa Israel karena bangsa Israel ini menyembah Allah dengan penuh kepalsuan adik-adik. Nah, waktu itu Tuhan berkata bahwa bangsa ini menyembah aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Nah, lalu Tuhan berkata, percuma mereka beribadah kepadaku. Nah, adik-adik, hari ini pun sama adik-adik, banyak orang menyembah Tuhan dengan cara yang tidak benar adik-adik. Pertama adik-adik, ketika gembala sedang menceritakan firman Tuhan, banyak orang yang bermain game, sibuk bermain game, sibuk bermain HP. Yang kedua adalah mereka sibuk ngobrol adik-adik, mereka berbicara, mereka tidak fokus terhadap firman Tuhan. Yang terakhir adalah mereka melamun.
tubuh mereka berada dalam ruang sidang, tetapi hati mereka tidak tertuju terhadap firman Tuhan, tidak tertuju pada setiap perkataan Tuhan adik-adik. Nah, lalu bagaimana nih adik-adik menyembah Allah dengan cara yang benar adik-adik? Nah, menyembah Allah dengan cara yang benar yaitu dengan hati yang tulus ikhlas adik-adik. Ibrani 10 ayat 22 mengatakan bahwa marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Nah adik-adik, setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan hati yang tulus ikhlas adik-adik. Kita tidak boleh palsu adik-adik. Contohnya adik-adik datang sidang karena dipaksa oleh orang tua adik-adik, atau adik-adik datang bersidang karena mengikuti teman adik-adik. Kalau temannya nggak datang, adik-adik nggak datang. Nah yang kedua lah, kita tidak boleh ada yang disembunyikan adik-adik. Contohnya kayak tadi tuh, kita sembunyi-sembunyi bermain HP, bermain game, bahkan berbicara adik-adik, ngobrol bukan tentang firman Tuhan. Nah yang terakhir adalah kita perlu membuka diri terhadap Tuhan adik-adik. Kita perlu fokus terhadap firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, hari ini banyak orang tidak melakukan kebenaran. Karena itu Tuhan berkata adik-adik bahwa janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik supaya mereka yang mendengarnya penuh beroleh anugerah adik-adik. Selanjutnya Tuhan berkata dalam Amsal 19 ayat 20. Tuhan berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak dalam perkataan di dalam hidupmu di masa yang depan adik-adik. Nah selanjutnya puji Tuhan adik-adik, kebenaran ada di dalam firman Allah. Setiap kali kita membaca firman Allah adik-adik, maka firman itu menjadi kebajikan di dalam tingkah laku kita. Dengan demikian kita menjadi orang yang benar tanpa kepalsuan dan kemunafikan adik-adik. Nah adik-adik, kitab suci itu fungsinya untuk apa adik-adik? Kitab suci bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Puji Tuhan adik-adik, ketika kita bersidang, kita perlu fokus terhadap firman Tuhan. Pikiran kita tidak boleh melayang-layang adik-adik. Kita perlu menyembah Tuhan, fokus terhadap setiap perkataan Tuhan adik-adik. Puji Tuhan adik-adik. Kakak cerita sampai di sini. Nanti ada Kak Tony nih adik-adik memberikan kita kesimpulan setelah mendengarkan cerita ini, apa yang perlu kita lakukan. Puji Tuhan. Nah adik-adik, tadi bagaimana cerita yang disampaikan oleh Kak Ranal? Pasti seru kan? Nah adik-adik, melalui cerita yang disampaikan Kak Ranal kepada adik-adik, ada hal yang bisa kita pelajari loh. Apa tahu nggak adik-adik, tahu nggak? Nah adik-adik, melalui cerita tersebut, kita ketika kita datang ke hadapan Tuhan, kita perlu dengan hati yang sungguh-sungguh, tulus dan ikhlas. Nah adik-adik di rumah, ketika orang tua adik-adik mengajak adik-adik untuk sidang, untuk datang ke hadapan Tuhan, adik-adik jangan memiliki hati yang tidak sungguh-sungguh ya. Nah contohnya misalnya nih, ketika orang tua adik-adik mengajak adik-adik untuk mengikuti sidang anak-anak atau sidang CGM, kita perlu memiliki hati yang tulus, sungguh-sungguh dan ikhlas mengikutinya. Adik-adik di rumah jangan tidak memiliki hati yang sungguh-sungguh. Contohnya ketika mengikuti sidang, adik-adik bermain game atau adik-adik melakukan hal-hal yang lain yang di luar Allah, yang membuat adik-adik tidak sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Allah, kita perlu datang dengan hati yang sungguh-sungguh, memiliki hati yang tulus, bahkan kita memiliki hati yang ikhlas datang ke hadapan Tuhan. Nah adik-adik tahu nggak, melalui firman Tuhan yang kita baca maupun firman Tuhan yang kita dengar, adik-adik, firman Tuhan tersebut memiliki manfaat loh. Adik-adik tahu nggak? Nah adik-adik, melalui firman Tuhan tersebut, firman Tuhan dapat memperbaiki kelakuan kita. Bahkan firman Tuhan dapat mengajar kita di dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan dapat menyatakan kesalahan, menyatakan kelakuan kita ketika melakukan kesalahan. Nah adik-adik, melalui cerita tersebut, Kak Tony ada pertanyaan untuk adik-adik loh. Nah yang pertama, ini pertanyaannya adik-adik, ketika kita datang ke hadapan Tuhan, kita perlu memiliki hati yang bagaimana? Nah adik-adik, kalau adik-adik mendengar cerita tadi dengan sungguh-sungguh, pasti adik-adik bisa menjawab pertanyaan ini ya.
Dan yang kedua, apa sih manfaat dari firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, adik-adik, CGM kita sampai di sini. Kak Tony mengajak adik-adik, mari kita hafal ayat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23. Yohanes pasal 4 ayat 23. Bunyinya, penyembahan benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Kak Tony ulangin sekali lagi ya. Yohanes pasal 4 ayat 23. Penyembahan benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Nah, adik-adik, CGM kita sampai di sini. Kak Tony mau mengajak adik-adik bersatu dalam doa ya. Terlebih dahulu Kak Tony mau ajak adik-adik, mari kita menyuruh nama Tuhan yuk sebanyak 3 kali. Kita sama-sama ya adik-adik. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Tuhan, dapatkan anak-anak baik yang ada di rumah maupun dimanapun kami berada. Tuhan, kami ketika kami datang ke hadapan-Mu, Tuhan, kami menyembah Dikau dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami dengan hati yang tulus, bahkan memiliki hati yang ikhlas datang ke hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan, terima kasih atas semua perkataan-Mu. Tuhan, firman-Mu yang mengajarkan kami, bahkan mendidik di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih.